Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai model dasar dan juga variasi struktur dari organisasi. Model dasar dan variasi struktur organisasi merupakan konsep penting dalam manajemen untuk memastikan organisasi berfungsi dengan efisien dan juga efektif. Ada beberapa penjelasan tentang model dasar dan juga variasi struktur organisasi. Struktur fungsional, deskripsi. Organisasi dibagi berdasarkan fungsi utama seperti pemasaran, produksi, keuangan, dan juga sumber daya manusia. Kelebihan dari struktur fungsional adalah spesialisasi tinggi, efisiensi dalam fungsi tertentu, dan juga jujur karir yang jelas. Kekurangannya adalah komunikasi antar fungsi bisa terhambat, kurangnya koordinasi lintas departemen. Struktur divisional. Organisasi dibagi berdasarkan produk, pasar, atau wilayah geografis. Kelebihan dari divisional adalah fokus pada hasil responsif terhadap perubahan pasar dan fleksibilitas tinggi. Kekurangannya duplikasi sumber daya, biaya operasional lebih tinggi, dan juga potensi konflik antar divisi. Struktur matriks, di mana menggabungkan struktur fungsional dan divisional. Karyawan memiliki lebih dari satu atasan. Contohnya manajer proyek dan juga manajer fungsional. Kelebihan dari metrik adalah fleksibilitas, pemanfaatan sumber daya optimal, dan juga komunikasi lintas fungsional lebih baik. Kekurangannya adalah kompleksitas tinggi, potensi konflik antar atasan, dan memerlukan keterampilan manajerial yang baik. Variasi struktur organisasi. Struktur berbasis proyek dibentuk untuk menyelesaikan proyek tertentu dengan tim yang dibentuk berdasarkan keahlian dan fungsi yang dibutuhkan oleh proyek tersebut. Kelebihan dari ini adalah fokus pada tujuan spesifik, fleksibilitas yang tinggi, dan juga inovasi. Kekurangannya, sumber daya bisa terbatas, kurang stabilitas pekerjaan, dan ketergantungan pada keberhasilan sebuah proyek. Adapun variasi yang kedua yaitu struktur jaringan, di mana organisasi memanfaatkan hubungan eksternal dengan perusahaan lain atau freelancer untuk mencapai tujuannya. Fokus pada koordinasi dan juga komunikasi. Kelebihan dari struktur jaringan adalah skalabilitas, fleksibilitas, dan biaya operasional lebih rendah. Kekurangannya, kontrol lebih rendah, resiko keamanan informasi. Saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang interaksi manusia dalam organisasi. Interaksi manusia sangat penting dalam sebuah organisasi. Pengaruh berbagai pola kepemimpinan yang berbeda atas produktivitas tampaknya tergantung pada beberapa faktor. Akan tetapi, kepuasan pekerja biasanya lebih tinggi dengan manajemen yang suportif dan partisipasif. Teori manajemen pada mulanya agak bersifat mekanis dan pandangan atas interaksi manusia dalam satu organisasi. Tujuan para anggota sebuah organisasi dianggap konsisten dengan tujuan organisasi. Gerakan hubungan kemanusiaan yang dimulai dengan hasil penelitian. Baik, tanpa salam kembali. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang pengembangan organisasi. Baik dari segi pengertiannya, yaitu pengembangan organisasi atau organizational development adalah suatu proses yang direncanakan dan sistematis untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan cara yang berkesinambungan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam menghadapi tantangan masa depan dan mencapai tujuan strategis yang ditetapkan. Serta proses dalam pengembangan organisasi yaitu ada
6 proses. Yang pertama mengidentifikasi area perbaikan, yang kedua menyelidiki masalah, yang ketiga membuat rencana tindakan, yang keempat menciptakan motivasi dan visi, yang kelima implementasi atau penerapan, yang keenam mengevaluasi hasil awal, yang ketujuh yang terakhir yaitu beradaptasi atau melanjutkan. Tujuan dari pengembangan organisasi yaitu ada 3. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan efisiensi di seluruh organisasi. Yang kedua, menciptakan budaya yang merangkul perubahan dan inovasi. Yang ketiga, meningkatkan margin keuntungan yang lebih tinggi. Dan tantangan perubahan dan pengembangan organisasi yaitu meliputi 6 hal. Yang pertama, takut akan hal yang tidak ditakuti. Yang kedua, konflik yang terjadi atas perbedaan tujuan. Yang ketiga, burnout. Yang keempat, kurangnya kepemimpinan. Yang kelima, kurangnya pemahaman tentang perubahan yang direncanakan. Yang terakhir yaitu kesulitan mengubah misi atau nilai. Baik, tanpa salam kembali, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari sistem informasi dalam organisasi. Dampak sistem informasi manajemen terhadap efisiensi organisasi melalui sistem informasi manajemen. Proses operasional dapat diotomatisasi, mengurangi ketergantungan pada proses manual yang rentan terhadap kesalahan dan membutuhkan waktu yang lama. Penggunaan SIM juga memungkinkan akses cepat dan mudah terhadap informasi yang dibutuhkan, mempercepat aliran informasi antar departemen, dan memfasilitasi koordinasi yang lebih baik dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dampak kedua, sistem informasi manajemen terhadap produktivitas organisasi membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan waktu, menghindari tumpang tindih pekerjaan, dan meningkatkan efisiensi karyawan dalam menjalankan tugas mereka. SIM juga dapat meningkatkan kerja tim dan kolaborasi antar departemen, memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih baik, dan meningkatkan koordinasi dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. Di sini juga kami menyertakan video-video yang berhubungan dengan sistem informasi dalam organisasi. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.